hasil kali kelarutan. Masih ingatkah tentang larutan jenuh? Kondisi jenuh dari suatu larutan adalah kondisi di mana zat terlarut dalam konsentrasi maksimal sehingga pelarut tidak dapat lagi melarutkan senyawa tersebut. Nah, contohnya yaitu pada senyawa CaF2 dengan kelarutan sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Apabila dikonversikan ke dalam rumus molaritas, maka akan didapat massa sebesar 0,0256 gram yang hanya terlarut dalam air. Apakah yang terjadi pada larutan dengan sedikit garam? Nah, diketahui CaF2 ini merupakan senyawa ionik yang apabila larut dalam air maka akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusun. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak persamaan kimia berikut ini. Nah, dari persamaan ini kita dapat menentukan Kc, di mana Kc itu adalah konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi F- pangkat 2. Nah, reaktan itu tidak perlu diperhitungkan karena dalam bentuk solid. Nah, maka kita mendapatkan rumus KSP, yaitu konsentrasi ion produk disosiasi pangkat koefisien. Untuk lebih memahami konsep KSP, kita coba untuk menentukan nilai KSP dari senyawa CaF2. Menentukan nilai KSP dari CaF2 dengan larutan dalam air sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Nah, di sini sudah ada persamaan reaksi dari senyawa CaF2 dalam bentuk solid menjadi Ca2+ plus 2F-. Kemudian kita menggunakan S atau kelarutan sebagai indikator penghitungnya. Jadi, KSP CaF2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus KSP, yaitu konsentrasi ion produk disosiasi pangkat koefisien. Nah, jadi didapat KSP CaF2 yaitu 3 kali 10 pangkat minus 11. Itu untuk menentukan nilai KSP dari CaF2. Lalu pertanyaannya, apa pengaruh KSP terhadap pengendapan? Ya, nilai KSP ini berpengaruh pada pengendapan. KSP merupakan hasil kali kelarutan ion-ion penyusunnya, di mana kita dapat mengartikan semakin besar kelarutan maka akan memberikan nilai KSP yang besar. Nilai KSP yang semakin besar menandakan suatu senyawa semakin sulit mengendap di dalam air. Sebaliknya, nilai KSP yang kecil menandakan semakin mudah suatu senyawa mengendap. Nah, dalam materi KSP ini, kita akan sedikit membahas contoh soal menuliskan persamaan KSP dan hubungannya dengan S atau kelarutan. Di sini kita terdapat soal, yaitu tentukanlah persamaan hasil kali kelarutan dari senyawa PbSO4 dalam air dengan nilai S atau nilai kelarutannya sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Nah, untuk menentukan persamaan KSP, kita harus membuat persamaan disosiasinya terlebih dahulu. Nah, untuk persamaan disosiasi, PbSO4 ini terlebih dahulu kita pecah untuk mendapatkan ion-ion disosiasinya. Ketika kita pecah, itu didapat ion disosiasinya yaitu Pb2+ dan SO4 2-. Nah, maka persamaan disosiasinya menjadi PbSO
menjadi Pb2+ dan SO42-. Kemudian kita menggunakan S, kita melambangkan S untuk kelarutan yang akan digunakan. Nah, maka dari itu KSP dari PbSO4 kita bisa hitung menggunakan rumus KSP, yaitu konsentrasi ion produk disosiasi pangkat koefisien. Maka didapatkan KSP-nya yaitu S pangkat 2. Kita tinggal masukkan nilai S ini ke dalam S pangkat 2 dan didapatkan KSP dari PbSO4 sebesar 9 kali 10 pangkat minus 8. Nah, konsep Kice atau hasil kali kelarutan sesaat. Nah, untuk mengingat lagi tentang KSP, KSP itu merupakan konstanta keseimbangan dari padatan yang terlarut sedikit di dalam air yang merupakan hasil kali dari kelarutan ion-ion hasil disosiasinya. Nah, ingat, KSP apabila semakin besar nilainya, maka akan semakin mudah larut, begitu pula sebaliknya. Nah, KSP ini juga dapat memprediksi pengendapan dengan membandingkan larutannya dengan larutan campuran. Nah, Kice adalah perbandingan sesaat atau instan dari ion-ion hasil disosiasi pencampuran. Rumus Kice yaitu hampir sama dengan rumus KSP, yaitu Kice sama dengan konsentrasi ion produk disosiasi campuran pangkat koefisien. Nah, Kice ini juga biasa kita kenal juga dengan KSP. Nah, bagaimana menentukan pengendapan dengan Kice? Yang pertama, yang harus kita ketahui, Kice apabila nilainya lebih besar daripada KSP, maka akan terjadi pengendapan. Nah, yang kedua, Kice apabila nilainya sama dengan KSP, maka akan terbentuk larutan jenuh. Dan yang ketiga, Kice apabila nilainya kurang dari KSP, maka akan terbentuk larutan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba contoh soal ini ya. Oke, dalam gelas beker 100 ml PbNO3 2 kali dengan konsentrasi 10 pangkat 3 M dicampurkan dengan 100 ml NaCl 10 pangkat 3 M. Jika KSP PbCl2 sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 10, apakah terjadi pengendapan setelah proses pencampuran? Oke, terlebih dahulu kita pisahkan atau kita menentukan dulu ion-ion disosiasinya dari senyawa PbNO3 pangkat 2 kali, kemudian NaCl, dan juga hasilnya yaitu PbCl2. Yang pertama, untuk senyawa PbNO3 itu mempunyai ion disosiasi yaitu Pb2+ dan NO3-. Kemudian untuk NaCl itu ion disosiasinya Na+ dan Cl-. Nah, karena untuk menentukan nilai Kice itu kita perlu ion disosiasi setelah pencampuran, maka untuk PbCl2 ini ion disosiasinya yaitu Pb2+ dan Cl-. Nah, Pb2+ itu didapat dari senyawa PbNO3 2 kali dan Cl- didapat dari senyawa NaCl. Nah, maka dari itu kita perlu mencari konsentrasi dari PbNO3 setelah dicampur dan konsentrasi NaCl setelah dicampur. Nah, untuk PbNO3 2 kali setelah dicampur, maka didapatkan
konsentrasinya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 M. Sedangkan untuk NaCl itu memiliki konsentrasi setelah dicampur sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 M. Nah, ketika konsentrasinya sudah didapat, maka kita dapat menentukan nilai dari QSP dengan rumus QSP, yaitu konsentrasi ion disosiasi setelah campuran pangkat koefisien. Maka didapatkan nilai QSP sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 10. Nah, setelah kita mendapatkan nilai QSP atau QC, selanjutnya kita cek apakah nilai QC ini lebih besar, sama dengan, atau lebih kurang dari nilai KSP. Oke, untuk nilai KSP itu sendiri yaitu 1,25 kali 10 pangkat minus 10. Mohon maaf untuk di soal ini kurang tanda minus. Nah, ternyata setelah kita cek didapatkan bahwa nilai QC atau nilai QSP-nya itu sama besarnya dengan nilai KSP-nya. Maka dapat kita simpulkan QSP sama dengan KSP, atau dapat dikatakan larutan ini larutan jenuh dan tidak ada endapan. Ingat, syarat adanya endapan itu jika nilai QC atau nilai QSP-nya itu lebih besar daripada KSP.